Halo semuanya, selamat datang di kelas Metode Statistika. Jujur aja, hari ini saya semangat banget. Karena kita bakal bahas salah satu topik paling seru di data science, regresi linear dengan variabel dummy. Namanya mungkin kedengaran agak berat ya, tapi tenang aja, jangan keburu pusing. Saya janji, selesai sesi ini, konsep ini bakal kerasa gampang banget buat kalian pahami. Yuk kita mulai. Nah, untuk agenda kita hari ini, kita bakal mulai dari pengantar variabel kualitatif, terus masuk ke logika variabel dummy, lanjut ngebahas studi kasus industri film yang pasti seru, belajar membaca hasil regresi, melihat visualisasi bidang regresi, dan ditutup dengan aturan multikategori. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar variabel kualitatif. Gimana sih caranya kita memasukkan sebuah kategori ke dalam komputer yang cuma ngerti angka? Coba kita ingat-ingat lagi bedanya dua hal ini. Di satu sisi kita punya variabel kuantitatif. Ini gampangnya adalah hal-hal yang wujudnya angka, bisa dihitung atau diukur volumenya. Kayak umur bangunan atau berapa meter persegi luas sebuah rumah. Nah, di sisi lain ada variabel kualitatif. Ini lebih ke tipe atau jenis. Misalnya, rumah ini tuh statusnya disewa atau hak milik sih? Ini kan bukan angka ya, tapi lebih ke status, kondisi, atau kategori. Sebagai data scientist, kita itu melihat dunia nyata pakai dua kacamata ini. Bayangin aja sebuah keranjang belanjaan. Berapa banyak barang yang kalian beli atau berapa total pengeluarannya, itu murni kuantitatif, angka semua. Tapi kalau kita bicara soal jenis bangunan tempat kalian tinggal, misalnya apakah itu hotel, rumah, atau apartemen, nah itu kualitatif. Tantangannya sekarang, persamaan matematika kita kan butuh angka. Jadi gimana caranya kita masukin tipe atau jenis bangunan ini ke dalam model kita? Ini membawa kita ke bagian kedua, logika variabel dummy, alias saklar ya atau tidak. Jadi gini rahasianya. Variabel dummy atau yang sering juga disebut variabel indikator itu ibarat saklar lampu di kamar kalian. Sesederhana itu. Ini adalah variabel biner. Dia cuma punya dua status, nyala atau mati. Dalam bahasa komputer, kita kasih nilai 1 kalau sebuah kondisi itu benar atau berlaku, dan nilai 0 kalau kondisi tersebut tidak berlaku. Udah gitu doang. Oke, tarik nafas dulu. Jangan panik lihat persamaan matematika yang panjang ini. Kelihatannya aja ribet, padahal intinya cuma ngomongin saklar yang tadi. Kalau kita lagi mengecek kategori A, maka nilai X-nya bakal berubah jadi 1 kalau datanya memang kategori A. Kalau bukan, ya 0. Contoh gampangnya nih, buat musim liburan hotel, kita kasih angka 1 buat peak season dan 0 buat yang bukan peak season. Variabel lain di persamaan kita nggak usah diotak-atik. Kita cuma nyelipin saklar kecil ini ke dalam model regresi. Sip, sekarang bagian ketiga, studi kasus industri film. Waktunya kita ubah teori jadi praktek dan memprediksi pendapatan film Hollywood. Mari kita bedah bareng-bareng datanya. Ceritanya, kita mau memprediksi Y, yaitu pendapatan kotor sebuah film. Nah, apa aja yang ngaruh ke sana? Kita bakal pakai 3 faktor. X1 itu biaya produksi dalam jutaan dolar. Ini jelas kuantitatif ya. Terus X2, total biaya promosi. Juga dalam jutaan dolar, dan pastinya kuantitatif. Nah, bintang utama kita hari ini adalah X3. X3 ini pertanyaan kualitatif. Apakah film ini diadaptasi dari sebuah buku? Karena ini kualitatif, kita jadikan dia variabel dummy. 1 kalau iya dari buku, dan 0 kalau tidak. Lanjut ke bagian keempat, membaca hasil regresi. Kita bakal lihat gimana caranya menerjemahkan angka-angka keluaran komputer jadi dampak nyata di dunia bisnis. Coba perhatikan baik-baik angka di kolom koefisien pada hasil regresi ini. Kita terjemahkan pelan-pelan. Untuk X1, yaitu biaya produksi, nilainya adalah 2,85. Maksudnya apa? Artinya, kalau faktor promosi dan buku kita anggap konstan, setiap tambahan investasi 1 juta dolar buat biaya produksi, pendapatan kotor filmnya secara rata-rata bakal naik 2,85 juta dolar. Terus buat X2, yaitu promosi, koefisiennya 2,28. Sama aja, setiap menambah budget promosi 1 juta dolar, pendapatan rata-rata bertambah 2,28 juta dolar. Sangat logis, bukan? Tapi tunggu, ini dia wawasan statistik yang luar biasa. Ingat koefisien untuk variabel book atau saklar ekstrak kita tadi. Angkanya adalah 7,17. Tahu nggak apa artinya di dunia nyata? Artinya, cuma dengan mengambil keputusan untuk mengadaptasi film dari sebuah buku yang diterbitkan, alias menyalakan saklar ekstrim menjadi 1, sebuah film secara rata-rata mendapatkan tambahan pendapatan kotor sebesar 7,17 juta dolar. Gila kan? Bayangkan betapa berharganya data ini buat seorang produser Hollywood. Saklaria atau tidak yang sederhana tadi secara harfiah bernilai lebih dari 7 juta dolar. Masuk ke bagian kelima, visualisasi bidang regresi.
Mari kita bayangkan bentuk datanya saat kita gambar di ruang geometri. Secara visual, efek dari variabel dummy tadi sangat elegan karena kita punya X1 dan X2, prediksi dasar kita bentuknya bukan sekedar garis, tapi sebuah bidang datar 3 dimensi. Nah, variabel dummy ini secara fisik benar-benar membelah bidang prediksi kita jadi dua lantai yang terpisah. Bidang atau lantai yang bawah itu untuk film yang bukan dari buku, saat X3 nilainya 0. Sedangkan bidang paralel yang melayang persis di atasnya, itu khusus untuk film yang diadaptasi dari buku, saat X3 bernilai 1. Biar makin kebayang, saya urutkan langkahnya. Langkah pertama, model menghitung tebakan dasar cuma dari modal produksi dan promosi. Ini menentukan letak kita di bidang dasar. Langkah kedua, kalau saklar dummy-nya mati alias film bukan dari buku, kita tetap diam di hasil bidang bawah tersebut. Tapi perhatikan langkah ketiga, kalau saklarnya nyala yang menandakan film dari buku, model kita bakal langsung mengangkat seluruh tebakan lurus ke atas sejauh persis 7,17 juta dolar. Jadi, variabel dummy itu nggak mengubah kemiringan sama sekali. Dia bertindak murni sebagai lift yang menggeser prediksi kita secara vertikal. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, aturan multi-kategori. Gimana jadinya kalau pilihannya lebih dari sekedar ya atau tidak? Sekarang saya mau menantang cara berpikir kalian. Gimana kalau kita mau memasukkan genre film ke dalam model? Katakanlah setiap film secara eksklusif masuk ke satu dari 3 genre, petualangan, drama, atau romantis. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah saklar yang secara alami cuma bisa bernilai 1 atau 0 menangani 3 pilihan yang berbeda sekaligus? Coba dipikir-pikir dulu sebentar. Solusinya itu elegan banget. Di statistika, kita punya aturan yang namanya R dikurangi 1. Jadi, kalau kita punya 3 kategori, seperti 3 genre tadi, kita nyatanya cuma butuh 2 variabel dummy aja. Kita bikin X2 khusus buat romantis, dan X3 khusus buat drama. Kalau X2 nilainya 1, berarti film itu romantis. Kalau X3 nilainya 1, berarti drama. Terus gimana kalau saklar X2 dan X3 dua-duanya bernilai 0? Komputer akan otomatis tahu kalau film tersebut pasti masuk ke kategori sisa yang nggak disebut, yaitu petualangan. Kategori petualangan ini otomatis menjadi basis referensi kita. Mungkin ada yang mikir gini, Prof, ngapain sih repot-repot pakai saklar indikator segala? Kenapa datanya nggak dipisah aja, terus kita jalankan 3 persamaan regresi beda buat tiap genre? Wah, itu insting yang wajar. Tapi dengan menggabungkan semuanya ke dalam satu model besar, kita bisa mempertahankan apa yang disebut derajat kebebasan dari seluruh data kita. Hasilnya, estimasi yang kita dapatkan jauh lebih efisien. Selain itu, di dalam satu model utuh, kita bisa langsung menguji secara statistik apakah faktor genre itu sendiri secara keseluruhan benar-benar membawa dampak yang signifikan terhadap pendapatan. Sebagai penutup materi hari ini, saya mau meninggalkan sebuah pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau kita menggunakan regresi dengan variabel dummy, ini untuk membandingkan perbedaan rata-rata pendapatan antar kategori, tunggu sebentar. Bukankah menguji perbedaan rata-rata antar grup itu adalah definisi dari analisis varians alias ANOVA? Jangan-jangan metode regresi linier dan ANOVA itu sebenarnya cuma 2 bahasa yang berbeda, tapi menceritakan hal yang persis sama. Rahasia matematikanya bakal kita bongkar abis-abisan di kelas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan teruslah bersemangat menjelajahi lautan data.